Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di Nai Channel. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Guys, sesuai janji aku yang kemarin, kita akan bikin lagi konten mengenai wanita pembunuh terkejam dan tersadis di dunia ya guys ya. Oke, di sini ada 4 orang wanita dan dari beberapa mereka itu adalah seorang bangsawan yang sangat-sangat cantik guys, yang banyak disukai oleh pria-pria gitu guys ya. Oke, kita akan bahas. Oke, jangan di skip, langsung aja kita bahas. Tonton terus guys, pantengin terus, semoga kalian suka dengan cerita ini. Oke guys, kita masuk di part yang pertama. Oke guys, yang pertama itu ditempatin oleh Elizabeth Bathory, wanita bangsawan yang suka mandi darah guys. Pembunuhan berantai wanita tersadis sepanjang sejarah ditempati oleh seorang bangsawan asal Hungaria, yaitu Elizabeth Bathory guys. Pasalnya, berbagai media itu sampai menjulukinya sebagai wanita pembunuh paling produktif di dunia. Wow, ngeri ya guys ya. Walaupun hingga saat ini ya guys ya, jumlah korban itu masih menjadi perdebatan, tetapi sepanjang tahun 1585 hingga 1610, Bathory setidaknya diprediksi telah membunuh ratusan remaja guys. Remaja wanita guys. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa angka korban Bathory mencapai sekitar 650 orang guys. Angka itu diketahui berdasarkan kesaksian salah satu pelayan Bathory bernama Susana Zakab-Silvasi ya guys. Di sini si Bathory ini tidak hanya mencabut ratusan nyawa aja ya guys ya, ratusan jiwa ya guys ya. Cara yang digunakan bangsawan kaya raya ini juga terbilang super sadis, karena dalam aksinya si Bathory ini dibantu oleh keempat pelayan setianya guys untuk membunuh para remaja muda dengan cara memukul, menusuk korbannya hingga tewas guys. Oke, sadis banget guys. Dan gak hanya itu aja guys, kelakuan sadis si Bathory ini juga, dan keempat pelayan itu kerap memutilasi korbannya guys dengan menggunakan gunting hingga melakukan penyiksaan kejam lainnya seperti menusuk jarum ke bibir para korbannya serta membakar gadis-gadis tersebut dengan setrika guys, koin atau kunci yang sudah dipanasi. Beberapa juga dilaporkan dibiarkan tewas dengan kelaparan guys. Ya ampun, ngeri banget guys. Ini adalah ruang atau yang dipakai untuk penyiksaan si korban guys. Nah, di laporan tersebut guys juga disebutkan bahwa si Bathory ini mempunyai kecenderungan sifat seperti Dracula. Kenapa guys? Lantaran kerap meminum darah korban hingga mandi darah gadis-gadis perawan guys. Ini sadis guys. Nah, dilaporkan juga guys bahwa si Bathory ini mempunyai kecenderungan sifat seperti Dracula. Kenapa guys? Lantaran dia kerap meminum darah si korban dan mandi darah-darah para perawan guys. Bathory ini melakukan hal tersebut karena lantaran dia menganggap cara tersebut adalah untuk membuatnya tetap awet muda serta kecantikannya tetap bisa terjaga guys. Nah, tidak heran makanya si Bathory ini dijuluki sebagai bangsawan darah atau bangsawan Dracula. Serem banget ya guys ya. Nah guys, di sini itu adalah tempat dimana para si korban itu disiksa ya guys ya, disiksa lalu dibunuh, dan ini adalah alat-alat yang digunakan oleh si Bathory itu untuk menyiksa para korban lalu membiarkannya sampai mati, dan itu juga alat-alat penyiksaan para korban ya guys. Kalian bisa lihat di sini guys, alat-alatnya itu sangat mengerikan dan terlihat sangat sadis. Nah, kalian di sini juga bisa lihat ya guys bahwa si Bathory ini memang betul-betul wanita bangsawan yang sangat cantik dan menarik. Makanya guys, ia beralasan untuk meminum darah para gadis perawan yang telah dibunuhnya itu guys, untuk menambah kecantikan yang ia miliki saat ini guys. Oke guys, kisah kedua dari wanita pembunuh terkejam adalah Vera Farenzi. Oke, dia dijuluki sebagai pembunuh berantai yang suka membunuh kekasihnya sendiri guys.
Oke, si Vera Farenzi ini adalah salah satu pembunuh berantai wanita paling sadis dan menarik di dunia, guys. Pasalnya, pada sekitar tahun 1920-an, wanita asal Romania ini melakukan pembunuhan terhadap puluhan pria, guys. Nah, wanita asal Romania ini mengaku melakukan pembunuhan terhadap puluhan pria yang ia cintai lantaran ia takut jika mereka akan meninggalkan atau tidak setia padanya, guys. Nah, guys, kekhawatiran yang berlebihan ini sebenarnya dipicu karena tidak terlepas dari masa lalu si Renzi yang pernah ditinggal dan diselingkuhi oleh kedua mantan suaminya, guys. Nah, meskipun si Renzi ini memutuskan untuk tidak menikah lagi, guys, tetapi ia kerap berburu para pria untuk dijadikan kekasihnya, guys. Namun, pria-pria ini terlibat asmara dengan Renzi yang selalu hilang tanpa jejak, guys. Nah, ternyata di sini, guys, diketahui bahwa si Renzi ini memiliki gemar membunuh para pacarnya dengan memberikan racun arsenik kepada para kekasihnya, guys, atau sama pacar-pacarnya gitu, guys. Nah, lalu setelah pacar-pacarnya itu dibunuh, guys, wanita kaya raya ini pun meletakkan jenazah para kekasihnya itu di sebuah peti lalu menyimpannya di basement rumahnya, guys. Nah, lalu pembunuhan kekasihnya ini, guys, akhirnya terbongkar ketika salah satu istri dari korban itu mencurigai bahwa suaminya tidak pernah pulang atau tidak pernah muncul lagi setelah mendatangi rumah si Renzi ini, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat, guys, bahwa si Renzi ini adalah wanita yang sangat-sangat cantik banget, guys. Wajahnya itu menawan dan menarik perhatian para pria, guys. Dan juga dia seorang yang kaya raya, guys. Lalu, guys, setelah dilakukan investigasi, polisi pun menemukan setidaknya 32 peti mati dengan jenazah di dalamnya terletak di lantai basement rumahnya, guys. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, guys, si Renzi ini tidak hanya membunuh sekitar 32 pria, tapi ia juga mengaku membunuh anak laki-laki dan kedua mantan suaminya sendiri yang saat mereka mengetahui fakta bahwa dirinya mempunyai hobi membunuh kekasih, guys. Ya ampun, ngeri banget sih, guys. Itu adalah kisah dari si Vera Farenzi. Oke, kita lanjut yang ketiga, guys. Nah, yang ketiga ini namanya adalah Julia Fazekas, guys. Nah, guys, sebelum dia terkenal sebagai dalang pembunuhan, guys, dari ratusan pria di kotanya di Hungaria, si Julia Fazekas juga diketahui kerap melakukan aborsi ilegal, guys. Bahkan sejak sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, guys. Namun ya, karena aborsi dianggap ilegal di Hungaria pada waktu itu, wanita parubaya ini dilaporkan membuat racun dan menjadi pemimpin kelompok, guys, dengan sebutan pembuat malaikat dari Negerev. Nah, si Julia Fazekas ini juga mempunyai kelompok, ya, guys, yang beberapa kelompoknya itulah terdiri dari wanita yang menyediakan racun arsenik yang mendorong wanita-wanita tersebut untuk membunuh para suaminya, guys. Nah, ini racun arsenik ini juga yang dipakai oleh si Vera Fazekas, pembunuh yang nomor 2 tadi, untuk membunuh para kekasih dari suaminya, guys. Berarti racun ini sudah ada dari sebelum Perang Dunia Pertama, ya, guys, yang digunakan oleh dua wanita tadi untuk membunuh para suaminya, guys. Nah, guys, setidaknya karena Fazekas dan gengnya tersebut, sekitar 300 pria di Negerev itu harus meregang nyawa di tangan istri mereka sendiri, guys. Serem banget, guys. Nah, sebenarnya gerakan membunuh suami ini diawali lantaran pada masa itu, guys, banyak wanita Negerev yang ditinggal oleh para suaminya berperang. Wanita-wanita ini pun kemudian menjalin asmara dengan para tentara asing. Namun karena perceraian
pada masa itu dilarang. Jadi Pak Jekas ini menawari racun arsenik buatannya untuk melenyapkan suaminya, guys. Nah, racun arsenik ini, guys, diperuntukkan bukan hanya untuk membunuh suami saja, guys, tapi untuk membunuh anak-anak, saudara, bahkan orang tua yang tidak diharapkan oleh keluarganya. Guys, itu dia tadi kisah dari Julia Fazekas ya, pembunuh yang tersadis nomor 3. Ini kita lanjut ke nomor 4. Oke guys, yang keempat ini adalah Dagmar Overbye, atau nama aslinya adalah Dagmar Johanne Amelia Overbye. Adalah pengasuh anak profesional yang dinobatkan menjadi salah satu pembunuh berantai wanita tersadis dari Denmark ya guys. Nah, karena pasalnya sebagai seorang pengasuh dan perawat bayi, si Overbye ini justru membunuh anak-anak yang diasuhnya sendiri guys. Dan bahkan wanita ini juga diketahui membunuh bayinya sendiri guys. Gimana coba membunuh anaknya sendiri gitu guys. Nah, cara yang digunakan si Overbye dalam membunuh anak-anak itu guys terbilang sangat kejam dan sadis, juga menakutkan guys. Dengan cara mencekik, menenggelamkan, hingga membakar tubuh para korbannya guys, dengan menggunakan pemanas batu bara guys. Lalu jenazah anak-anak tersebut kemudian dikremasi dan dikubur atau disembunyikan di loteng rumah milik Overbye sendiri ya guys. Aksi brutal si Overbye ini dilakukan antara tahun 1913 hingga 1920 guys. Meskipun dalam pengadilan Overbye mengaku hanya membunuh sekitar 9 anak, tetapi jumlah korban pembunuhan berantai ini diperkirakan mencapai hingga 25 orang anak guys. Nah, di pengadilan itu guys, si wanita ini menjelaskan ya bahwa aksinya tersebut itu dilakukan lantaran ia merasa kerap disiksa selama masa kecilnya guys. Ya, namun hakim tetap menjatuhkan hukuman pada wanita asal Denmark ini guys. Nah, Overbye ini guys dilaporkan meninggal di penjara pada tanggal 6 Mei 1929, yaitu pada usianya 42 tahun guys. Nah, itu dia kisah dari si pembunuh asal Denmark itu tadi ya guys, yang mendapatkan hukuman mati dari hakim pengadilan guys, dan akhirnya dia meninggal di penjara pada usianya yang ke 42 tahun. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian. Semoga kalian